Pada suatu hari, seorang ayah yang sudah tua tergeletak di rumah sakit. Ini kakak ayah ini, seorang laki-laki ini berumur kurang lebih 85 tahun. Wah, di rumah sakit. Dia merasa ajalnya sudah dekat karena sakitnya sudah parah. Sakitnya sudah komplikasi ini. Sehingga karena merasa umurnya mungkin sudah tidak panjang lagi, dia memanggil ketiga anaknya, si A, kemudian si B, dan juga si C. Wah, ini agak hitam si C-nya ya, biar agak beda. Ini si C. Nah, dia memanggil ketiga anaknya. Anak-anakku, rasanya ayah sudah tidak akan lama lagi hidup di dunia ini, nak. Penyakit papa komplikasinya sudah sangat parah. Komplikasi jantung, komplikasi paru-paru, tumor stadium 5, ditambah sakit papa panu, kurap, dan juga kutu air sudah semakin menjalar. Kata dokter, papa juga sudah tidak akan lama lagi hidup di dunia ini. Aduh, ketiga anaknya mendengarkan kata-kata bapaknya di rumah sakit dengan perasaan dak-dikduk dan cemas. Nah, ini anak pertama ini adalah laki-laki. Kemudian yang B ini adalah seorang perempuan, dan C juga laki-laki. Ayah, jangan berkata begitu, ayah. Kami sangat mencintai ayah. Apalagi ibumu juga sudah lama tiada. Ayah tidak ada gunanya hidup sendiri di bumi ini. Ayah ingin segera menyusul ibumu ke surga. Untuk itu, ayah memanggil kalian bertiga ke sini. Ada yang mau ayah wasiatkan kepada kalian bertiga. Apa, ayah? Kata anak yang perempuan ini. Nanti tolong kalau ayah sudah meninggal, ada 4 bidang rumah yang sudah ayah bagikan ke masing-masing. Ada 4 rumah bangunan. Nah, papa pernah berujarkan bagian masing-masing untuk kakakmu yang pertama, untuk kamu anak kedua, dan C ini yang ketiga. Namun papa berpesan untuk rumah yang paling besar, rumah induk itu yang paling besar sekali, halamannya luas, ada kolam renangnya. Itu tolong jangan kalian jual, jangan kalian apa-apakan. Tolong besok itu menjadi rumah induk tempat kalian berkumpul. Jangan sekali-kali ingat apa ini dijual, karena akan bisa pamali. Tahu ya, pamali. Bisa kualat kalian kalau menjual tanah atau rumah itu. Itu pesan juga dari nenek-nenek kakek kita dulu. Makanya ayah gak berani menjual rumah besar, rumah induk keluarga kita itu. Tolong. Kemudian papa, ayah juga berpesan, perusahaan ayah yang bergerak di bidang sandal jepit, yang sudah perdagangannya sangat luas sampai ke luar negeri, ke Maroko, ke Irak, Afghanistan. Tolong jangan dijual sahamnya itu. Ayah berpesan tidak usah juga dibagi. Biarkan perusahaan sandal jepit papa itu berkembang
untuk kalian bertiga. Ingat, ayah tidak ridho kalau sampai perusahaan sandal jepit itu kalian jual, kalian bagi-bagi, atau kalian alihkan sahamnya kepada orang lain. Nah, tidak beberapa lama ternyata si ayah yang sudah tua 85 tahun ini akhirnya 2 hari kemudian meninggal. Wah. Setelah ayahnya meninggal kurang lebih 1 bulan begitu, ketiga anak ini bingung. Lah, ini terus gimana nanti nasib dengan perusahaan sandal jepit ayahnya ini? Kemudian juga dengan rumah induk besar yang wasiat ayahnya tidak boleh dijual, tidak boleh dialihkan, tidak boleh dibagi. Ingat pesan dari kakek nenek temurun-temurun juga. Nah, rekan-rekan semuanya, pernah kan mendengar kasus atau kejadian seperti ini? Rekan-rekan sukain hobi pasti pernah dengar kasus semacam ini. Terus gimana menanggapi hal tersebut? Seorang teman juga pernah WA saya. Pak, ibu saya pernah berwasiat. Ternyata ada 1 bidang tanah itu yang tidak boleh dijual. Karena itu dulu dari warisan bapak ibunya juga, dari kakek nenek kami, buyut dan sebagainya begitu. Hal semacam ini kadang sering terjadi di dalam masyarakat kita. Ada satu hal yang penting yang perlu saya sampaikan, bahwa menurut hukum perdata begitu ya, maupun hukum Islam, seseorang yang berwasiat atau meninggal dunia begitu dan mewasiatkan hal-hal yang berkaitan dengan kebenaan harta benda seperti di atas, sebetulnya tidak boleh dilaksanakan oleh para ahli waris, tidak perlu dilaksanakan. Yang pertama, karena bahwa menurut hukum Islam seseorang yang sudah meninggal itu sudah terlepas segala hal keduniawian, harta benda dan sebagainya sudah terputus. Semua harta benda tersebut sudah beralih ke para ahli waris. Dia tidak boleh memikirkan nanti setelah meninggal tuh hartanya, tanahnya, mobilnya, kendaraannya akan gimana. Sudah terlepas, dia tidak boleh memberikan hal seperti itu. Yang kedua juga menurut ke hukum perdata, bahwa seorang tidak boleh berwasiat hal-hal yang menyulitkan bagi para ahli waris. Coba bayangkan kalau tanah, bangunan, kendaraan atau aset-aset perusahaan tidak boleh dibagi, tidak boleh dialihkan, tidak boleh dijual, kemudian hasilnya atau uang hasil tersebut dibagi oleh para ahli warisnya. Bisa terjadi sengketa di kemudian hari. Iya kan? Coba bisa dibayangkan, tanah bangunan itu bisa terbengkalai. Makanya di dalam hukum, baik hukum Islam maupun hukum perdata, hal semacam tersebut gitu, wasiat semacam ini tidak boleh dilakukan. Ataupun juga para ahli waris gitu tidak perlu sampai menjadi terbebani. Kalaupun pada akhirnya saat rumah tersebut memang harus dijual ataupun dibagi, ya dilakukan saja, tidak apa-apa. Karena memang pada prinsipnya orang yang sudah meninggal begitu ya, sudah terputus urusannya dengan urusan duniawi begitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan hal-hal semacam mitos, apa ini pamali, kualat dan sebagainya. Oke, saya kira banyak hal tersebut semacam ini ya terjadi di masyarakat kita, hingga akhirnya mereka bingung. Bahkan ada pernah juga suatu rumah bangunan besar begitu terbengkalai karena dulu wasiat orang tuanya semacam itu, dan anak-anaknya atau para ahli warisnya ini tidak berani untuk membagi atau menjual dan sebagainya. Jadi begitu. Sobat sukain hobi, semuanya itu pasti ada solusinya. Oke, terima kasih.